ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kami yang terhormat Bapak Oscar dan para pengurus imam, ibu-ibu, jemaah imam sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya untuk sama-sama mendengarkan sosialisasi penyelenggaraan isbat nikah. Mungkin ada yang ingat bapak-bapak dan ibu-ibu, tahun lalu waktu Pak Nasaruddin Umar datang ke Washington DC, Ustadz Nasaruddin, beliau menyampaikan pemaparan mengenai mendapatkan buku nikah di KBRI. Waktu itu disampaikan, silakan langsung aja datang ke KBRI, minta ditukar keterangan nikah dari kos atau dari imam-imam yang ada di Amerika, ditukar menjadi buku nikah. Nah, ternyata setelah beliau kembali ke Jakarta, prosesnya tidak seperti itu karena memang diperlukan sebuah proses pengadilan di sini. Nah, makanya pada tahun lalu Mahkamah Agung mengeluarkan satu keputusan Mahkamah Agung. Kita mulai aja kalau itu langsung Oke. Pertanyaan yang perlu kita tanya awal adalah apakah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dulu menikah di Amerika, pertanyaannya apakah pernikahan bapak-bapak dan ibu-ibu sah menurut hukum positif Indonesia? Kalau kita bicara mengenai hukum Islam, pernikahan itu ada calon mempelai pria, ada ada wali, kemudian ada ijab saksi dan ijab kabul. Nah, tapi yang pertanyaan adalah apakah sah menurut hukum Indonesia? Itu pertanyaan. Jadi jawabannya pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi kalau secara Islam, sah secara Islam itu seperti saya sampaikan tadi. Kemudian pernikahan yang dianggap sah menurut hukum positif Indonesia adalah pernikahan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut. Oke. Kenapa pernikahan harus dicatat? Nah, sebagai bukti sahnya pernikahan Anda, untuk menjamin hak-hak Anda dalam pernikahan jika terjadi perceraian, termasuk hak memperoleh warisan dan pensiun, dan untuk melindungi hak-hak anak misalnya dalam membuat akta kelahiran, pengurusan paspor dan hak waris. Jadi bapak-bapak dan ibu, kalau pernikahan yang tidak dicatat oleh hukum Indonesia, atau mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang sudah menikah melalui court di sini, melalui institusi agama yang ada di Amerika, maka secara hukum Indonesia pernikahan itu adalah tidak sah. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mempunyai yang namanya buku nikah itu, kalau di Indonesia warna coklat dan hijau. Nah, tidak sah, jangan kaget, tidak sah secara Islam, secara agama sah, tapi hanya tidak sah secara hukum Indonesia. Jadi di aturan Indonesia bapak dan ibu tidak diakui sebagai pasangan suami istri. Mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu terus di sini nggak ke Indonesia, nggak ada masalah. Tapi pada saat bapak-bapak harus ke Indonesia, katakan suatu saat sudah capek nih di Amerika, udah mau kembali ke Indonesia, kemudian mau membuat KTP buat anak, membuat pengurus sekolah anak dan lain sebagainya, ditanya, ini anak siapa? Anak saya, buktinya mana? Ini saya nikah pakai surat Amerika. Loh, Anda di Indonesia bukan di Amerika, nggak laku surat Amerika. Anak mantan pacar gimana? Jadi intinya adalah hanya pernikahan yang dicatat kalau untuk agama Islam yang dicatat di kantor urusan agama Indonesia, kantor urusan agama yang dianggap sah. Di luar perkawinan itu secara hukum tidak sah. Oke, terus lanjut. Nah, ini udah bisa kita lanjutkan, Pak. Nah, ini bagaimana jika pernikahan Anda belum atau tidak tercatat? Pernikahan yang tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu, pemerintah melalui kompilasi hukum agama di pasal 7 disebutkan bahwasanya bagi orang-orang yang pernikahannya tidak tercatat dapat mengajukan apa yang dinamakan dengan isbat nikah. Penetapan isbat itu dari bahasa Arab artinya apa, Ustaz? Penetapan artinya. Jadi untuk menetapkan pernikahan itu, bagaimana cara penetapan? Coba saya lanjutkan. Apa itu isbat nikah? Saya dibaca bersama-sama di sini.
Isbat nikah adalah penetapan pernikahan dari pengadilan agama atas pernikahan yang dilakukan menurut syariat Islam dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berwenang, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki dokumen dalam garis miring akta atau surat pernikahan yang sah yang berimplikasi tidak diakuinya pernikahan tersebut menurut hukum positif Indonesia, termasuk anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Jadi intinya adalah pemerintah dalam hal ini memberikan sebuah keleluasaan kepada warga negaranya bagi yang waktu itu menikah tapi tidak sempat mencatatkannya bisa mendaftarkan untuk mendapatkan isbat nikah. Nah, isbat nikah itu bisa dimintakan di pengadilan agama di masing-masing di mana kita tinggal. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita yang di luar negeri? Kita nikah di Amerika, kemudian pengadilan agama di Amerika nggak ada. Bagaimana cara untuk itu? Bisa ditambahkan? Lanjut lagi. Nah, untuk itu pada tahun 2000 ini Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah keputusan nomor 08 KMA SK 5 2011 tanggal 25 Mei 2011 yang intinya adalah memberikan izin kepada kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk melakukan isbat nikah di perwakilan RI di luar negeri. Nah, ini di beberapa perwakilan di Malaysia sudah dilakukan, belum lama ini di KJRI Kuching itu sudah dilakukan isbat nikah atas 120-an pasangan suami istri. Karena mereka banyak orang-orang yang tinggal bekerja di kebun kelapa sawit jauh dari KJRI, jadi waktu itu mereka rata-rata menikah secara siri, tidak diakui status pernikahan mereka. Kemudian dari pihak KJRI menjangkau mereka, membuka pengumuman ini, dan akhirnya belum lama bulan lalu diselenggarakan sidang isbat nikah di KJRI Kuching. Lanjut Pak. Bagaimana caranya mendaftarkan isbat nikah? Nah, ini ada semuanya di sini. Oke, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu buka di website KJRI, semuanya ada. Rencananya mulai dari bulan kemarin sampai nanti bulan Juli dari KJRI kami akan melakukan penyebaran informasi ini. Yang tadi disampaikan oleh Brother Oscar, mohon kiranya bagi yang mendengar informasi hari ini bisa menyampaikannya kepada kawan-kawan. Di website ini lengkap semuanya. Jadi kalau kita lihat di situ ada formulir isian, contoh surat, rencana pelaksanaan. Ini kita maju ke bagaimana caranya kita mengajukan isbat nikah. Atau kami di website itu sudah disediakan 3 formulir. Formulir pertama adalah surat permohonan dari para bapak-bapak dan ibu-ibu untuk disampaikan kepada pengadilan agama. Itu tinggal diisi aja. Formatnya sudah baku. Jadi ini silakan di website sudah ada, tinggal diisi semuanya. Kemudian surat ini adalah menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat bahwasanya saya dengan pasangan saya ingin menyelenggarakan isbat nikah. Kemudian sebagai bukti bahwasanya bapak dan ibu memang adalah suami istri, ya bisa disampaikan bukti nikahnya kayak yang dari court, atau menyampaikan yang jika dilakukan di institusi-institusi keagamaan di Amerika, ya bisa surat keterangan dari mereka. Kemudian di situ juga ada surat Jadi di sini ada surat permohonan, kemudian di bawahnya ada surat pernyataan. Jadi ini terus terang dibuat lebih mudah karena kita tidak sebelumnya itu diminta supaya semuanya menyampaikan surat keterangan dari kelurahan dan kecamatan yang menyatakan memang benar-benar bapak dan ibu nikah tidak memiliki pasangan lain di Indonesia. Tapi
Kemudian sepertinya surat dari kelurahan itu dihilangkan, sehingga cukup yang kita butuhkan adalah surat pernyataan dari bapak dan ibu yang menyatakan bahwa saya memang berdua adalah suami istri dan tidak mempunyai istri atau suami lain di luar itu. Oke, kemudian setelah bapak dan ibu menyampaikan permohonan ini, nanti kami kumpulkan permohonan-permohonan itu, kami akan sampaikan ke Jakarta permohonannya. Kemudian Jakarta baru akan menetapkan kapan pengadilannya akan dilakukan. Jadi prosesnya nanti adalah sebuah proses pengadilan, di mana ada hakim-hakim agama dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat datang ke Washington DC. Kemudian dilakukan layaknya persidangan, pasangan suami istri yang ingin diisbatkan nikahnya menghadap di depan hakim agama itu. Nah, nanti hasilnya adalah keputusan dari hakim agama yang menyatakan bahwa pernikahan Anda sah secara hukum Indonesia. Selanjutnya KBRI akan mengeluarkan akte nikah, buku nikah itu. Ini proses-prosesnya. Sampai sekarang kami belum mendapatkan kepastian mengenai tanggal, karena memang hari ini adalah sosialisasi pertama di Imam. Terima kasih sekali lagi Imam. Jadi nanti berikutnya saya akan coba untuk keliling juga ke wilayah-wilayah lain. Nah, sementara ini pelaksanaan sidang itu baru akan dilakukan di KBRI, karena ini kita harus prosesnya sidang seperti halnya persidangan di Indonesia. Saya tidak tahu apakah pemerintah sini mengizinkan kalau itu dilaksanakan, kadang-kadang kita sewa tempat di wilayah-wilayah lain. Tapi nanti untuk sementara pelaksanaan sidang hanya akan dilakukan di KBRI, di premis KBRI. Baik, saya rasa untuk lebih jelasnya kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kita tanya jawab aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mau tanya semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, saya salah satu korban. Saya katakan korban dari kasus yang yang kita bahas kali ini. Saya menikah di sini sekitar 3-4 tahun yang lalu. Saya belum mendapatkan surat isbat nikah. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, seandainya kita belum mendapatkan surat itu setelah kita pulang, bisa nggak kita urus di Indonesia? Yang kedua, mengapa sulit proses pembuatan ini? Ya, harus ada sidang dan segala macam. Apakah tidak ada solusi lain yang kira-kira lebih gampang kita untuk mendapatkannya dan lebih sah untuk diakui? Mungkin ada solusi lain yang perlu kita pertimbangkan. Tidak hanya satu jalan yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Karena intinya adalah memudahkan, ya kan? Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik langsung jawab aja ya. Jadi oke, pertanyaan yang pertama, jawabannya bisa dilakukan di Indonesia. Banyak beberapa rekan warga negara Indonesia yang sudah menikah di luar negeri, menikah secara siri, kemudian pada saat mereka kembali ke Indonesia, mereka mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Jadi bisa. Penyelenggaraan di luar negeri ini adalah inisiatif dari pemerintah untuk menjangkau masyarakat Indonesia yang memang berada di luar negeri jauh dari pengadilan. Jadi instead of nanti nunggu bapak-bapak ibu-ibu setelah kembali ke Indonesia baru ngurus, kenapa nggak kita siapkan dari awal? Begitu nanti anytime, kapanpun bapak-bapak ibu-ibu harus pulang ke Indonesia, dokumen itu sudah siap semua. Terutama yang kedua, kenapa caranya sebenarnya saya rasa nggak sulit ya Pak. Ini kan sebuah pernikahan itu yang berhak menikahkan eksekutif, tapi yang berhak menetapkan status hukum dari pernikahan itu adalah ya hakim kan. Jadi memang prosesnya hakim nggak bisa. Kalau dulu kan waktu Pak Nasar kesini pernah dibilang ya kenapa nggak ditukar aja gitu kan, langsung aja menikah itu ditukar. Tapi kalau ditukar kayak gitu saya rasa pertanyaannya akan makin banyak Pak ya. Pertama,
apakah petugas itu yakin pernikahan Bapak Ibu sah? Kedua, apakah adakah kemungkinan bahwasanya pihak mempelai, pihak suami itu di Indonesia sudah punya istri yang ditinggalkan, atau pihak istri sendiri di Indonesia punya suami yang ditinggalkan, belum ada cerai, kemudian mereka menikah. Maka dari itu prosesnya juga ya tidak bisa dibilang susah. Ini kan proses hukum gitu Pak ya. Jadi proses hukum yang harus berjalan seperti itu untuk mendapatkan penetapan hukumnya. Jadi ya saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin sebenarnya jawabannya sudah ada di website. Takut ada dua. Kan katanya di Indonesia. Takut ada dua. Enggak. Ini kalau ada pertanyaan mengenai menikah lagi untuk anak bukan untuk saya. Ya, pertama mungkin pertanyaan dari saya jawabannya sudah ada di website itu, tapi karena tadi Pak Yusron belum menerangkan detailnya gitu ya. Yang pertama, untuk mengajukan itsbah nikah tersebut, apakah harus syarat dokumen sivil dan agama harus ada gitu. Kalau agama mungkin bisa ada bukti, bisa tidak ada bukti gitu ya, nikahnya sah, tapi biasanya ada sertifikat. Tapi yang lebih penting, apakah dokumen sivil dari courts ini juga merupakan persyaratan gitu. Karena ada mungkin beberapa pasangan yang tidak melakukan civic marriage di sini gitu. Nah itu. Yang kedua, sebenarnya follow up pertanyaan dari Mas Ahmad. Kalau misalkan harus hakimnya didatangkan, kira-kira berapa lama gitu proses itu? Apakah KBRI sudah bikin schedule, misalkan setiap sebulan sekali akan ada hakim yang datang gitu? Ya itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin nyambung. Kalau nyambung. Assalamualaikum. Mungkin pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan Mas Amang tadi mengenai kalau memang ada hakim yang didatangkan, apa tidak sebaiknya misalnya di schedule mungkin masal bukan kayak sunatan masal. Oscar mau sunat. Masal tadi maksudnya antri salah satu hari di schedule kayak gitu. Yang kedua, apakah ini hanya untuk warga negara Indonesia? Bagaimana kalau mixed couple gitu loh? Misalnya satu warga negara asing. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk syarat yang ada hanya yang kita minta, yang diminta oleh Jakarta itu adalah surat permohonan kepada pengadilan agama. Draft suratnya sudah ada di website. Ini ada format Word dokumen, ada PDF, silahkan langsung di download di sini. Contoh surat permohonan isbat nikah dan juga surat permohonan dan surat pernyataannya. Kemudian yang kedua adalah kalau surat dari court dan surat dari institusi keagamaan ada baiknya dibawa, karena kan ini prosesnya gitu Pak. Nanti pasangan itu akan berhadapan dengan hakim. Hakim akan melihat semua kelengkapan dokumen pernikahannya, baik yang berarti pernikahan yang dari sini. Kalau hakim memutuskan pernikahan ini sah, maka diputuskan sah, nanti akan keluar keputusan dari hakim yang menyatakan pernikahan ini sah, dan kemudian eksekutif atau KBRI mengeluarkan buku nikah. Jadi memang kalau nanti pada saat menghadap itu akan lebih baik jika dibawa. Tapi kalau kayak kasus-kasus kemarin teman-teman di Kucing, banyak yang nikah siri kan, ya itu akhirnya mereka tidak punya apa-apa. Jadi pada akhirnya juga mereka tetap disahkan pernikahannya. Anything, apa aja yang bisa Bapak bawa? Foto, dokumen, kalau dari court ada dari court, bawa dari court. Tapi kalau yang diajukan awal ke KBRI ya hanya permohonan, surat permohonan dan surat pernyataan. Terus kemudian siapa yang bisa mengajukan isbat nikah? Yang bisa mengajukan isbat nikah pertama adalah suami istri yang salah satunya warga negara Indonesia atau dua-duanya warga negara Indonesia. Kedua, yang memang menikah yang beragama Islam. Jadi yang tidak beragama Islam, yang nikahnya yang bukan beragama Islam, ya kita tidak menetapkan isbat nikah.
Oke. Oh, biaya 116.000 rupiah, jadi kalau didolarkan sekitar 14 dolar. Baterai itu Pak. Iya, itu biaya, ada komponen-komponen. Hah? Tipnya kecilan gitu. Buat mancing aja lah bentuknya. Oke, mengenai schedule, memang nggak mungkin kalau setiap bulan kita datangin pengadilan agama, boros lah nanti. Kebanyakan duit keluar gitu. Jadi rencananya kita akan tahun ini hanya akan ada 1 kali. Waktunya belum bisa kita tetapkan kapan, maka saya masih menunggu nanti pendaftaran, berapa banyak pendaftaran yang masuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita sampaikan ke Jakarta, nanti Jakarta baru sampaikan ke kita, oke, kita akan kirim hakim, kirim rombongan bulan sekian, tanggal sekian. Nah, di situ kita bikin acara ya seperti kawin massal gitu, satu-satu kumpul dalam 1 hari bersamaan semua gitu. Oke. Kalau nikah banyak nanya, Bang. Nanya bapak-bapak semua. Yang pada takdir, boleh tanya. Bisa tinggal dari sini ya. Jadi kan gini, saya udah sekitar 3 bulan dengan si Udah nyerempet. Enggak, Pak Yuson, kami pengen tahu background dari kebijakan ini keluar tuh misalnya apa? Misalnya ada isu yang terjadi sehingga pentingnya kebijakan ini perlu dilakukan, atau saya tuh wondering aja Pak, ini menjadi dibutuhkan apa dasar asal usulnya. Yang kedua, apakah negara mana saja sudah mulai melakukan seperti ini selain Amerika? Iya, Indonesia. Saya mau tanya Kebijakannya apa? Nyambung lagi nyambung. Enggak nyambung. Sambil duduk aja nggak apa-apa ya. Kenapa harus ada isbat nikah ya? Pertanyaan pertama adalah yang utamanya adalah untuk memberikan jaminan hukum bagi warga negara Indonesia. Itu yang paling utama. Kenapa? Berdasarkan ada isu-isu yang terjadi sehingga ini menjadi penting. Saya tidak tahu adanya isu-isu yang ada, tapi kalau secara logika aja kita sampaikan bahwasanya kalau bapak dan ibu datang harus pulang ke Indonesia, sementara pernikahan bapak dan ibu dianggap tidak sah di Indonesia. Pada saat pertama mau membuat akte kelahiran anak, dilihat akte kelahiran anak, Anda ini anak siapa? Anak saya, buktinya mana? Ini buku apa? Surat nikah saya dari court. Loh, surat nikah court Amerika nggak berlaku di Indonesia. Jadi apa namanya sebenarnya apa? Tadi kantor catatan sipil yang mencatat, yang memberikan akte nikah itu bisa menolak permintaan bapak dan ibu, karena memang secara hukum Indonesia bapak dan ibu tidak dianggap menikah dan anak itu juga bukan anak bapak dan ibu. Itu pertama, satu. Panjangnya akte nikah akte kelahiran tidak dapat. Pada saat mau mendaftar sekolah ditanya mana akte kelahiran anak Anda? Gak ada akte kelahiran. Sekarang akte kelahiran itu menjadi dokumen yang paling penting ya di Indonesia juga, terutama untuk pengurusan anak sekolah, berikutnya kalau mau bikin paspor dan lain sebagainya, karena di akte kelahiran itulah tercatat dengan resmi asal usul kita, siapa ayah kita, siapa ibu kita, di mana kita lahir dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kalau kasusnya sendiri saya tidak tahu apakah ada kasus yang melatar belakangi ini, tapi secara hukumnya saya katakan ini memang adalah keinginan dari pemerintah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada warga negara Indonesia, terutama yang ada di luar negeri. Terus tadi satu lagi apa? Negara mana aja? Oke. Sampai hari ini baru ada 2 negara yang dilakukan isbat nikah, yaitu di Saudi dan di Malaysia. Kenapa Amerika kasih? Karena saya dekat dengan imam, jadi saya mau bantu teman-teman imam supaya itu. Karena dari sisi jumlah sebenarnya juga tidak akan terlalu banyak gitu kan. Jumlahnya bandingkan dengan Malaysia, Jeddah yang sampai ratusan, lebih dari 200-300 orang. Saya enggak, di sini saya belum tahu, tapi karena ya kembali lagi karena kepedulian kita ingin supaya teman-teman, bapak-bapak dan ibu semua bisa mendapatkan buku nikah. Oke. Mungkin menyambung pelaksanaan tadi, kan kalau mendatangkan hakim dari Indonesia mahal dan cuma sekali-sekali. Kenapa misalnya Departemen Agama atau KBRI tidak bekerja sama dengan local organization di Washington DC, misalnya imam, untuk
mungkin bukan mentraining hakim ya, tapi mewakili, ada semacam kayak surat penunjukan gitu bahwa dia mendapat amanah untuk menjadi pelaksana itsbah nikah di lokalitas tertentu misalnya. Misalnya ini ada ustadz dari hukum agama, ini bisa dimanfaatkan. Jadi lebih dan itu juga jadi reguler gitu. Jadi orang tahu kalau misalnya mau ini dia nggak perlu 2 kali, nggak perlu ke court, dan sekali kalau misalnya di tahun yang akan datang, kalau misalnya imam, dalam hal ini imam mendapat mandat dari KBRI atau dari Departemen Agama, itu langsung keluar surat buku nikah Indonesia, sertifikat, dan surat nikah resmi dari pengadilan sini gitu loh. Jadi one stop shopping lah. Baik, untuk yang pertama, kenapa nggak isbat nikah dilakukan oleh lembaga institusi tertentu di sini? Jawab saya rasa agak sulit ya, karena ini adalah putusan pengadilan dan hanya bisa dilakukan oleh pengadilan agama di Indonesia. Jadi nggak bisa namanya pengadilan agama mendelegasikan wewenangnya kepada pengadilan lain atau bahkan kepada lembaga-lembaga yang memang tidak tidak bergerak di bidang ke masalah hukum seperti itu. Jadi kayak nggak mungkin kalau harus dari pengadilan agama itu yang bunyi dari keputusan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian kedua, mengenai maka untuk mencegah ini di kemudian hari, sebenarnya hampir seluruh perwakilan RI di Indonesia itu sudah diminta menunjuk yang namanya PPN, pejabat pencatat nikah. Jadi di kemudian hari nantinya seluruh pernikahan yang terjadi di luar negeri itu bisa dilakukan di KBRI. Jadi tidak perlu ada isbat nikah lagi, tapi KBRI bisa mengeluarkan kutipan akta nikah. Cuma ini kan salah satu concern kita adalah berapa banyak juga banyak warga negara Indonesia yang tinggal jauh dari KBRI, sehingga pada akhirnya mereka juga tidak bisa hadir ke KBRI untuk melaksanakan pernikahan itu, dan mau nggak mau pilihan mereka adalah nikah di court atau di hadapan institusi-institusi keagamaan yang ada di wilayah mereka. Memang kedepannya KBRI semua perwakilan diminta untuk menunjuk yang namanya PPN ya, pejabat pencatat nikah. Kalau di KBRI Washington DC rencananya saya yang akan ditunjuk untuk itu. Jadi insya Allah mulai akhir tahun depan kalau ada pernikahan warga negara Indonesia di Amerika bisa dicatat dan diberikan buku nikahnya di Amerika melalui KBRI, sehingga kedepannya tidak perlu lagi ada isbat nikah seperti ini. Ibu-ibu mau nanya? Iya, saya mau nanya ini. Saya belum tahu update terakhir ya, bagaimana kalau pernikahan di pengadilan agama di Indonesia itu, apakah sudah mengakui perbedaan agama antara suami dan istri? Lalu sebabnya bagaimana? Saya nggak tahu update terakhir. Kalau di Indonesia ya sampai saat ini pernikahan beda agama memang tidak bisa dicatat di KUA. Jadi isbat pun nggak akan diakui? Nggak bisa ya. Ini hanya untuk pernikahan yang sesama orang Islam ya. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apakah ada batasan, misalnya kurang dari 5 tahun menikah atau 5 tahun atau sudah jadi PR atau misalnya sudah tua juga masih ada masalah bisa harus nikah lagi, begitu bagaimana? Tidak ada batasannya Bu, bahkan kalaupun katakanlah ada pasangan bahkan kalaupun ada pasangan yang sudah meninggal, katakanlah suami istri yang salah satu pasangannya sudah nggak ada, tapi masih membutuhkan, ya seperti katakan saya bilang tadi, istrinya atau suaminya mau harus kembali ke Indonesia, harus ngurus macam-macam ya, yang membuktikan bahwa memang dia sudah beristri, dia sudah bersuami, masih bisa juga menyampaikan permohonan isbat nikah. Jadi tidak mesti hanya tidak mesti hanya harus dua-dua pasangan, bisa salah satu suami atau istrinya
bisa ahli waris anak-anaknya dan juga bisa wali nikahnya. Jadi katakanlah kalau bapak ibu punya anak yang menikah di sini gitu kan, terus merasa berkepentingan, pernikahan anak saya ini harus tercatat, harus sah secara hukum Indonesia, itu pun bisa diajukan permohonannya. Yang waktu tidak jadi batasan Bu, baru nikah kemarin, hari ini mengajukan isbat nikah boleh, sudah menikah puluhan tahun yang lalu mengajukan isbat nikah juga bisa. Ada lagi Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nikah di sini biasanya kan secara sipil maupun agama itu sudah ada papernya, dan biasanya itu untuk keluar itu kita authenticated oleh State Department. Nah, kalau sudah begitu, apakah kita harus melakukan isbat lagi? Dalam case seperti saya misalnya, yang menikahkan saya pada waktu itu Dr. Hajjaj, beliau juga adalah dosen di American Open University, dia pengajar Islam, jadi kita menikah secara Islam, tentunya dengan civil service, nikah sipil juga ada registrationnya juga. Nah, kalau udah begitu, apa saya harus melalui isbat lagi gitu? Makasih. Waalaikumsalam. Prinsipnya adalah isbat nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, buku nikah Indonesia yang kuat. Tanpa melalui isbat nikah itu tidak diakui pernikahannya. Di Indonesia. Di Indonesia, jadi Indonesia. Secara hukum Indonesia yang diakui adalah untuk pernikahan yang sah, pernikahan yang dicatat di KUA. Nah, jadi saya mau cerita sedikit pengalaman waktu mengenai proses pernikahan waktu saya dulu di Dubai ya. Jadi kalau dulu setiap pasangan yang akan menikah semuanya itu kita mintakan syarat ada surat keterangan dari masing-masing KUA dan kelurahan di wilayahnya masing-masing. Nah, jadi di situ kita sudah mencegah dari awal bahwasanya kelurahan, kecamatan, dan KUA di wilayah masing-masing di Indonesia mereka mengirimkan surat, dan saya minta surat itu asli dan dilegalisir, yang mengatakan bahwa saya tidak ada keberatan bagi mereka untuk si A, si fulan atau si fulanah menikah. Nah, jadi dari situ baru kita mengeluarkan surat no objection letter kepada pengadilan agama di Dubai untuk menikahkan orang ini. Nah, berdasarkan itu karena memang suratnya dari awal sudah ada kaitannya dengan instansi yang terkait pernikahan di Indonesia, maka itu bisa dikonversi langsung. Nah, tapi dalam kasus Amerika, kita kan melihat bahwasanya selama ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menikah di sini tinggal langsung datang ke court, mereka tidak menanyakan adanya surat-surat dari Indonesia, atau bisa juga seperti pernikahan siri yang datang langsung ke 1-2 orang yang dianggap sebagai imam di sini dan minta dinikahkan, itu pun bisa tanpa ada syarat-syarat gitu ya. Nah, jadi di situ untuk lebih meyakinkan bahwasanya sahnya pernikahan itu ya memang diperlukan sidang penetapan atau sidang isbat nikah. Seperti saya bilang tadi, itu akan berbentuk sidang di mana hakim 3 orang duduk berhadapan dengan 2 pasangan itu, dan nanti akan keluar keputusan bahwasanya ya pernikahan Anda sah secara hukum Indonesia. Ada lagi? Oke, ini ada pengumuman dari panitia. Berhubung mau sholat zuhur, kita 5 menit lagi untuk masalah isbat nikah selesai. Selanjutnya dilanjutkan dengan isu lain dari Pak Martoli. Terus aja dilanjutkan. Langsung aja. Langsung aja. Setelah Agustus September itu, kalau ada orang yang behind, itu harus prosesnya ke Jakarta seperti sertifikat anak-anak Indonesia, keluarga Indonesia itu, atau masih bisa diproses ke sini?
Saya juga suggestion ke ibu-ibu, kalau memang butuh segera, karena ada kasus baru nelfon saya minggu kemarin. Saya kemarin belum daftar untuk anak saya mau pulang ke Indonesia, mau daftar paspor. Daftar nggak dulu, saya bilang. Enggak. Jadi kalau udah butuh baru. Tadi juga ada komen dari ibu, ngapain urus surat nikah sekarang, kan nggak pernah. Nanti juga kan di Indonesia kan bisa diurus. Please do so as soon as have opening, karena kita nggak tahu kapan kita butuh, pas pulang butuh. Ini penting banget gitu. But anyway, bisa nggak setelah September itu harus prosesnya sidang lagi, gimana gitu? Makasih. Kami KBRI meminta ke Jakarta supaya diadakan bulan Agustus atau September. Pertimbangannya adalah kami pahami bahwasanya Juli, Agustus itu juga musim summer ya, liburan. Mungkin banyak bapak-bapak dan ibu-ibu sudah merencanakan liburan jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga memang kita mintakan kalau bisa pada saat September itu setelah setelah anak-anak masuk sekolah. Sehingga juga bapak-bapak, ibu-ibu bisa hadir dan tidak sedang liburan. Dan juga waktu penyelenggaraan juga kita upayakan nanti ambil weekend hari, mungkin kalau memang bisa 1 hari selesai semua 1 hari, atau kita ambil Jumat Sabtu gitu. Sabtu Minggu. Kebanyakan di Arab Jumat Sabtu libur di Arab. Jadi ambilnya Sabtu Minggu. Itu. Jadi setelah selesai isbat nikah, kalau memang nanti jadi bulan September, kami belum bisa memastikan lagi apakah KBRI akan membuka program itu lagi buat orang-orang yang katakanlah pada kesempatan ini tidak mengajukan. Tapi sekali lagi seperti tadi disampaikan, please ini kita sudah buka kesempatannya, manfaatkanlah. Itu aja. Ya untuk kepentingan bersama, karena kita tidak akan pernah tahu ada kepentingan apa ke depan. Jadi kalau kita sudah prepare, sudah siap, lebih baik buat kita juga. Terima kasih. Saya terakhir Pak. Terakhir pertanyaan. Kenapa? Ini kan masalah yang telah menikah ya. Bagaimana sikap pemerintah dalam masalah ini KBRI untuk orang-orang yang berniat untuk menikah? Daripada kita melakukan dua kali kerja, kenapa tidak ada preventive action gitu? Jadi ada penjelasan, jadi bukan hanya hisbat nikah, tapi penyuluhan nikah sebelum pranikah misalnya. Jadi kita nggak, karena sebetulnya kan tidak di dalam Islam kan tidak siapa yang melakukannya kan tidak itu yang masalah. Tapi bisa nggak kita membantu mensahkan pernikahan itu sendiri tanpa harus berbelit-belit gitu Pak? Ini urusan kita sudah merantau ke luar negeri, kuat setempat harus diakui, sekarang ditambah dengan KBRI harus dilalui juga gitu. Jadi kita menambah sekat, bukan memperlancar proses gitu Pak. Nah mungkin lagi-lagi karena tadi mikrofonnya macet, yang sudah berlalu kita sudah paham, tapi bagaimana sikapnya untuk prevention ke depan bagi yang berniat untuk menikah? Makasih. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ke depannya soon gitu ya, dari Jakarta juga sudah diminta untuk menciptakan PPN, pejabat pencatat nikah di setiap perwakilan Indonesia di luar negeri. Tapi sekali lagi masalah ini juga tidak dapat langsung diselesaikan, karena ya seperti saya bilang tadi, banyak warga Indonesia yang tinggal jauh dari perwakilan, yang jauh dari jangkauan perwakilan. Jadi untuk yang dekat, memang kita akan segera membentuk PPN, pejabat pencatat nikah di setiap perwakilan, yang pada akhirnya nanti semua perwakilan diminta untuk bisa menikahkan warga negara Indonesia yang akan menikah di luar negeri. Jadi kalau itu sudah ada, Bapak Ibu yang menikah di luar negeri akan langsung mendapatkan buku nikah Indonesia, yang artinya sudah pernikahan itu dianggap sah oleh pemerintah Indonesia. Ya alhamdulillah, terima kasih. Berhubung memang waktu, tapi insya Allah kita ada tempat sendiri nanti. Cuma sekarang ini memang waktunya sudah sempit. Ya ini bisa dicatat untuk tanya jawab apa. Terus selanjutnya kita langsung aja ke Bapak Pak Togi. Mungkin ini menurut saya masih ada hubungannya karena berhubungan dengan visa dan legal atau ilegal kita tinggal di sini di Indonesia. Thank you very much Pak Togi. Terima kasih Pak. Saya hanya ingin menyinggung sedikit mengenai Undang-Undang Nomor 6 mengenai imigrasi Indonesia.
khususnya yang berkaitan dengan kalau kita menikah dengan warga negara Amerika. Jadi saya sengaja fokus di situ saja supaya kita karena waktunya singkat, jadi kita fokus di satu topik saja. Nah, intinya begini di Undang-Undang Nomor 6 itu, apabila warga negara asing, dalam hal ini Amerika, menikahi WNI di Indonesia, maka warga negara asing itu berhak untuk mendapatkan izin tinggal terbatas. Setelah 2 tahun pernikahannya, warga negara asing itu dapat alih status dari yang tadinya izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Kemudian apabila warga negara asing itu sudah menikah secara sah minimum 2 tahun dengan WNI, maka WNA tersebut bisa langsung mengajukan izin tinggal tetap. Contohnya apabila WNA dari Belanda telah menikah dengan WNI dan tinggal di Belanda sebelum datang untuk tinggal di Indonesia, maka WNA tersebut berhak mendapatkan izin tinggal tetap. Kemudian pemegang izin tinggal tetap oleh karena pernikahan yang sah dengan WNI, maka orang asing tersebut dapat bekerja di Indonesia dapat bekerja tanpa perlu mendapatkan izin kerja, working permit. Gak perlu lagi, karena dia sudah otomatis dengan ITAP-nya itu, dengan izin tinggal tetapnya itu, dia sudah otomatis bisa kerja. Nah, kemudian yang keempat, apabila, nah ini mengenai anak-anak, apabila anak-anak dari keluarga perkawinan campuran memilih keluarga negara asing, jadi maunya kita menikah dengan orang Amerika, lalu anak kita setelah nanti 18 tahun pilih menjadi warga negara Amerika, maka mereka pun, anak-anak itu tetap berhak untuk langsung mendapatkan ITAP, izin tinggal tetap, dan dapat bekerja di Indonesia. Jadi anak-anak pun punya privilege seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, apabila anak-anak kita sudah berumur lebih dari 18 tahun dan bukan subjek hukum duit kewarganegaraan anak, jadi dia tidak pernah selama ini mempunyai duit kewarganegaraan dan tidak pernah menjadi WNI, maka dengan undang-undang imigrasi ini mereka berhak untuk mendapatkan ITAP. Sekali lagi, karena dia menikah, karena salah satu orang tuanya adalah warga negara Indonesia dan anak itu bisa bekerja. Lalu yang keenam, warga negara Amerika yang telah secara sah menikah dengan WNI tidak memerlukan lagi penjamin atau sponsor. Kalau selama ini, kalau kita mau bawa suami kita datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia, lalu dia memerlukan sponsor untuk bekerja dari kantor di mana nantinya dia bekerja dan segala macam. Nah, ini nggak perlu lagi. ITAP, izin tinggal tetap, itu diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Dan dia tetap melapor ke kantor imigrasi 5 tahun sekali. Dan itu dijanjikan, garis bawah dijanjikan, tidak dikenakan biaya. Karena ini sudah instansi imigrasi, yang memang di luar kemampuan kami. Nah, tadi dikatakan sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Jadi rupanya ITAP itu bisa dibatalkan. Nah, kapan dia berakhir? Nah, itu karena pemegang ITAP pertama meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 tahun atau tidak bermaksud lagi kembali ke wilayah Indonesia. Jadi umpamanya kita sudah menikah di sini, kita bawa suami atau istri Amerika kita ke Indonesia, kemudian dia meninggalkan Indonesia dan memang berjalan tidak akan kembali lagi. Nah, itu ITAP-nya akan dibatalkan.
Nah, kedua, tidak melakukan perpanjangan ITAP, izin tinggal tetap, setelah 5 tahun. Nah, itu jadi dia kan tadi dikatakan dia wajib untuk mendaftar 5 tahun sekali. Nah, ini kalau dia tidak datang ke kantor imigrasi untuk memperpanjang, ya dia otomatis akan berakhir. Kemudian yang ketiga, kalau warga negara Amerika itu sudah menjadi WNI, ya sudah, kalau dia sudah jadi WNI kan tidak butuh lagi ITAP, karena ya otomatis dia nggak perlu izin lagi, memang dia udah WNI ya dia berhak. Lalu yang keempat, izinnya dibatalkan atau oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Nah, ini penjelasannya adalah lebih ke soal pelanggaran hukum yang dilakukan. Atau yang kelima, dia dikenai deportasi. Ya, kalau dia deportasi entah dengan segala macam alasan, tentu melalui proses pengadilan, maka yang mau ITAP-nya akan dibatalkan. Dan yang terakhir tentunya kalau meninggal dunia akan nggak perlu lagi dia izin tinggal tetap. Nah, yang tadi khususnya penjelasan yang nomor D, izinnya dibatalkan itu karena begini. Pertama, dia terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Umpamanya dia terlibat dalam upaya-upaya makar, upaya-upaya menjelek-jelekan pemerintah Indonesia. Nah, itu mungkin di situ. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara. Ini juga. Ketiga, dia melanggar pernyataan integrasi. Jadi nanti dia ada surat pernyataan yang harus dia tangani. Yang intinya sih menyatakan bahwa dia komit untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, dia mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja. Jadi dia sudah datang ke Indonesia, dia bekerja dengan mendirikan perusahaan sendiri. Kemudian dalam dia merunning perusahaannya itu, dia datangkan teman Amerikanya yang tidak punya izin kerja. Jadi tidak mengurus izin kerjanya dulu di imigrasi dan nakal. Nah, ini kalau nanti dia akan bisa dicabut ITAP-nya. Atau yang kelima, memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan ITAP. Jadi ketika dia pertama sekali mengisi formulir permohonan ITAP, maka dia memberikan informasi yang tidak benar. Nanti tapi memang surat permohonannya belum dibuat, jadi kita belum tahu persisnya di celah-celah mana nantinya akan terjadi pelanggarannya. Lalu yang keenam, orang asing tersebut dikenai tindakan administratif keimigrasian. Nah, itu seperti tadi ada pelanggaran imigrasi yang dilakukan. Atau yang ketujuh, putus hubungan perkawinan orang asing yang kawin secara sah dengan WNI karena perceraian. Jadi dia sudah datang ke Indonesia dengan kita, lalu selama di Indonesia dia cerai dengan kita. Nah, itu batal. Atau atas putusan pengadilan, kecuali kalau pernikahannya sudah berusia 10 tahun atau lebih. Jadi kalau kita menikah dengan warga negara asing, kita bawa ke Indonesia, kita tinggal di Indonesia, lalu kita sudah menikah 11 tahun, kemudian di tahun ke-11 itu kita cerai, si orang asing tetap berhak mempunyai izin tinggal tetap. Jadi tidak terikat lagi dengan diri kita karena sudah lebih dari 10 tahun menikah, jadi sudah punya hak penuh. Saya kira itu yang 9 poin itu yang bisa saya bagikan kepada bapak-bapak dan ibu semua. Silakan Pak. Aman. Terima kasih Pak Fartodi. Ini amat berguna dan berita gembira buat semuanya. Gitu. Yang pertama pertanyaannya, apakah informasi undang-undang ini bisa didapat di website atau dari mana kita bisa dapat kopi gitu. Ya, terus yang kedua, yang poin G tadi itu Pak, kalau misalkan terputusnya karena meninggal gitu ya, WNI-nya meninggal, tapi usia perkawinannya belum 10 tahun gitu, itu gimana gitu status si WNA tersebut. Terus yang kedua, kalau misalkan
misalkan ya ini ada kasus si suami tadinya WNI kemudian menjadi WNA. Apakah itu usia perkawinannya juga dianggap 10 tahun atau gimana gitu, atau kasusnya gimana gitu, baru atau gimana gitu? Terima kasih, itu aja Pak. Lama pernikahan dihitung sejak dia menikah. Lalu mengenai yang meninggal, saya belum bisa menjawabnya sekarang Pak, karena harus ditanyakan juga ya. Mengenai informasi sebenarnya sudah ada, kalau kita Google Undang-Undang Nomor 6 tentang imigrasi Indonesia itu akan keluar. Assalamualaikum. Ini pertanyaan titipan dari rekan yang tidak bisa datang ke acara ini. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang Indonesia yang sudah menjadi WNA di AS, yang sudah beralih status keimigrasiannya menjadi US citizen. Dan yang kedua, bagaimana jika dia ingin kembali lagi ke Indonesia, apakah dia harus mengurus tetapnya atau dia harus mengubah kembali status keimigrasiannya, Pak? Terima kasih. Oke, undang-undang ini berlaku hanya untuk WNI. Jadi kalau WNI sudah menjadi WNA, ya otomatis dia tidak berhak lagi mengklaim undang-undang ini. Satu. Lalu kedua, kalau dia mau balik lagi ke Indonesia, ya suami atau istrinya WNA tetap, WNA juga. Oh kalau salah satu WNI udah bisa Pak, karena ini terutama kan begini, kayak yang saya dengar adalah pertimbangannya banyak sekali. Jadi gini, undang-undang imigrasi yang sebelumnya sangat memberikan privilege kepada suami yang WNI kalau istrinya WNA. Nah, sehingga terasa sementara statistik menyebutkan lebih banyak istri yang WNI menikah dengan suami yang WNA. Nah, oleh karena itu undang-undang ini justru mulai menyeimbangkan kedudukan istri. Jadi justru di sini istri bisa menjadi sponsor bagi suaminya yang WNA. Kalau dulu nggak bisa, dulu hanya suami yang WNA, suami yang WNI bisa mensponsori istri. Kalau sekarang dengan undang-undang yang baru ini itu sudah tidak berlaku lagi. Istri WNI sudah bisa mensponsori suaminya yang WNA. Jadi ini kemajuan yang sangat besar dalam hal kesetaraan istri-istri yang WNI. Jadi sudah bisa. Jadi kalau salah satu malah bisa Pak. Ada lagi? Ibu? Kalau dua-duanya WNA, ya ini tidak berlaku. Jadi kalau dia mau pulang, ya proses biasa, visa dan segala macam. Kemudian nanti ada izin kerja, dia harus ngurus izin kerja kalau memang dia mau ke sana untuk kerja, begitu. Kalau dua-duanya WNA, kalau salah satu WNI aman. Dia gimana Bu? Ya. Yang penting salah satu WNI ini berlaku. Baik suaminya ataupun istrinya yang WNI. Ya Pak. Yang namanya salah satu WNI dan salah satunya WNA. Pertanyaan saya, yang WNI-nya itu ganti status menjadi WNA, katakanlah Amerika tadi. Dua-duanya WNA. Ayo WNA. Kalau yang itu mau kembali ke WNI gimana? Kalau mau kembali ke WNI bisa, tapi kalau mau kembali ke Islam. bisa Pak. Tapi kan itu ada lagi syarat yang lain. Itu di undang-undang kewarganegaraan, bukan di undang-undang keimigrasian. Tapi bisa, tentunya bisa. Saya kira dari satu Allah lagi. Oke, cukup. Baik, terima kasih banyak.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Pertogi. Ya begitulah Pak, kita kalau masih nyawa tempat, diuber-uber terus. Dipus itu Pak Presiden Pak, biar kita punya tempat sendiri. Thank you very much, brother sister. Kita mau sholat disilakan wudhu, mau wudhu, dan kita bapak-bapak tolong dibantu kita lipat mejanya, kita gelar tikernya, kita mau